Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan mahasiswa. eh, Berjumpa lagi kita pada pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Kita akan bahas tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Ya. Rekan-rekan mahasiswa, kalau kita lihat secara teori ya, macam-macam bentuk negara. Jadi negara itu bentuknya itu ada dua macam, ya. Ada negara kesatuan, ya, dan negara serikat, ya. Bentuk negara itu ya merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan juga peninjauan secara yuridis mengenai negara, ya. Kalau bicara tentang sosiologis, ya, tentu negara itu akan dilihat secara keseluruhan, ya, tanpa melihat isinya, ya. Sedangkan eh, kalau pendekatannya secara yuridis, ya, itu negara itu dilihat dari isinya ataupun struktur daripada negara itu, ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ya, bentuk negara kesatuan itu mempunyai ciri-ciri, ya, sebagai berikut, ya. Jadi terdapat suatu pemerintahan pusat di mana pemerintahan pusat itu mempunyai kedaulatan baik ke dalam, ya, di internal negara itu maupun keluar, ya. Dan juga di dalam negara yang berbentuk kesatuan itu, ya, terdapat undang-undang dasar, ya, suatu undang-undang yang berlaku untuk di seluruh wilayah negara itu. Dan terdapat juga sesuatu pimpinan di negara kesatuan itu yang disebut dengan kepala negara atau kepala pemerintahan, dan juga terdapat suatu perwakilan rakyat, suatu badan perwakilan rakyat. Kita bisa lihat ya contoh negara kesatuan ini di Indonesia, ya. Kita menganut negara kesatuan Republik Indonesia di mana ada pemerintahan pusat yang dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh menteri-menteri untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka menjalankan hal-hal program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat misalnya, atau bagaimana pencapaian-pencapaian tertinggi yang bisa diperoleh oleh negara untuk bisa menjalankan atau mencapai suatu konstitusi kita, ya. Tujuan negara kita seperti apa, ya, mensejahterakan rakyat, ya, menaikkan taraf hidup dan lain sebagainya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian ada perwakilan rakyat yang dipilih sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Bentuk negara kesatuan, ya, ini bersusunan tunggal, ya, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah yang ditangani oleh pemerintah pusat, ya. Pemerintah pusat itu mempunyai suatu kedaulatan yang mempunyai sesuatu full power untuk mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dengan rakyat, ya, dan daerah yang dijalankan tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya. Jadi di negara kesatuan itu, ya, ada satu konstitusi, satu kepala negara, ada satu dewan menteri, ya, atau kabinet ataupun parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan pusat itu mempunyai wewenang tertinggi dalam
segala aspek pemerintahan. Tentunya mempunyai wewenang untuk eh, hubungan keluar negara, misalnya hubungan dengan luar negeri dan lain sebagainya. Ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, kalau negara serikat itu kita bisa lihat seperti Amerika Serikat ya. Di dalam negara Amerika itu ada negara-negara bagian atau negara-negara federalnya ya. Negara-negara itu mempunyai kekuasaan di dalam mengatur negara bagian itu sendiri ya. Tetapi negara apa pemerintahan pusatnya ya itu mempunyai kekuasaan yang lebih, misalnya mengenai militer itu dipegang oleh pemerintah pusatnya. Kemudian hubungan luar negeri, misalnya hubungan luar negeri itu dipegang oleh pemerintah pusatnya ya. Jadi ada kebebasan memang di negara-negara federalnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan atau konstitusi yang ada di sana ya. Misalnya tentang bagaimana keuangan di negara-negara federal, bagaimana mengatur tentang keamanan dan lain sebagainya. Ada susunan uh, organisasi yang lengkap ya di negara-negara federal ya. Cuman ada beberapa hal yang merupakan sesuatu kekuatan yang memang sesuai dengan aturan yang ada di negara serikat tersebut. Tentunya untuk menjaga kedaulatan mereka ada hal-hal khusus ya yang dipegang oleh atau yang dikendalikan oleh negara atau oleh pemerintah pusatnya ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, kalau kita lihat ya konsep dari masing-masing bentuk negara itu ya, ini perbedaan dalam kedua bentuk monarki dan republik gitu ya. Ini Jelinek dalam bukunya Algemene Staatslehre ya, didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu dapat dua kemungkinan berikut ya. Jadi terbentuknya negara itu ada dua hal ya. Yang pertama ya, apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah yang terjadi dalam jiwa, badan seorang dan tampak sebagai kemauan seorang individu, maka bentuk negaranya adalah monarki ya. Jadi ketika pembentukan negara itu lebih kepada secara alamiah itu oleh jiwa atau badan seseorang, ada kemauan secara individunya, maka bentuk negara itu lebih kepada monarki ya, kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya. Tapi apabila proses negara itu yang kedua ya, apabila proses negara itu yang dilakukan secara yuridis ya, dibuat oleh keinginan, kemauan daripada khalayak atau rakyat ya, atau orang banyak, sehingga kemauan itu tampak sebagai kemauan suatu kelompok ya, suatu dewan itu biasa, maka bentuk negara itu republik ya. Jadi dapat ditinjau dari bagaimana proses awal dari keinginan, kemauan membentuk suatu negara itu ya. Itu ada konsepnya secara teori sesuai dengan pendapat Jelinek ya dalam bukunya Algemene Staatslehre ya. Kemudian kalau kita pelajari ya macam-macam bentuk pemerintahan, tentu ada monarki, ada tirani dan lain sebagainya ya. Kalau monarki tentu ini suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, oleh kerajaan ya. Oleh kerajaan. Jadi ada beberapa contoh bisa kita lihat seperti Brunei Darussalam ya, seperti Inggris dan lain sebagainya ya. Ada raja, meskipun rajanya itu ada beberapa monarki yang diperintah secara baik ya.
Kemudian tirani, ini bisa kita lihat ketika pada masa Perang Dunia Kedua ya, pada masa Jerman dipimpin Adolf Hitler ya, dipimpin oleh atau Rusia dipimpin oleh apa namanya pemimpinnya yang dahulu ya, itu benar-benar dijalankan secara militeristik untuk mencapai satu tujuan ya. Hanya ada satu pemerintahan yang benar-benar tidak melihat apakah itu sesuai dengan hukum untuk kesejahteraan dan lain sebagainya ya. Ini biasanya lebih kepada hal-hal yang negatif kalau tirani ini. Kemudian aristokrasi, kalau aristokrasi itu lebih kepada pemerintahan itu dipimpin oleh beberapa orang yang dianggap memang mempunyai kemampuan, mempunyai suatu keistimewaan tertentu, ya, dan mempunyai suatu hak-hak istimewa sehingga aristokrasi itu satu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang lebih kecil, ya, untuk menjalankan pemerintahan itu. Itu aristokrasi. Kalau oligarki ya, kita bisa tahu bahwa oligarki itu pemerintahan yang dijalankan oleh sebagian orang ya, tentu ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan yang mempunyai suatu aspek-aspek ekonomi di situ ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh daripada orang-orang yang ini ya, yang berkuasa, yang mempunyai kekuatan tertentu. Kemudian plutokrasi ini lebih kepada satu bentuk pemerintahan itu di mana dipimpin oleh oleh sebagian orang ya, sebagian orang tentu ini lebih kepada sebagian orang itu tujuannya untuk melakukan satu tindakan yang kurang baik ya, misalnya melakukan korupsi, melakukan ambil kekayaan negara ya untuk kepentingan sebagian orang itu. Kemudian kalau politik ini lebih kepada bentuk pemerintahan itu terjadi ketika kelompok-kelompok kecil itu secara perjanjian untuk membentuk satu pemerintahan dan mempunyai hak-hak istimewa ya. Kemudian demokrasi ini seperti kita ketahui ya, ada kedaulatan rakyat di situ, ada aturan konstitusi dan lain sebagainya ya. Pemerintahan itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat ya. Itu yang kita lihat secara teori, beberapa pengertian dari bentuk pemerintahan yang kita sebutkan tadi. Kemudian bentuk pemerintahan republik ada beberapa macam ya. Ini ada republik absolut ya. Republik absolut itu biasanya dipimpin oleh seorang diktator ya. Artinya kekuasaan di dalam si diktator dalam memimpin itu biasanya tidak ada pembatasan atau kurangnya pembatasan sehingga terjadi satu pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi ya. Biasanya konstitusinya ada tapi konstitusinya lebih kepada hanya sebagai sebagai lambang saja ya. Tapi berkaitan dengan kekuasaan itu lebih kuat daripada aturan perundang-undangan yang ada di satu negara yang berbentuk republik absolut. Kemudian kalau republik konstitusional itu lebih kekuasaan kepala negara itu dibatasi oleh konstitusi ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, kemudian bagaimana pengaturan hubungan
kepala negara dengan parlemen, ya, bagaimana hak-hak rakyat juga eh, dilindungi, ya. Hubungan-hubungan antar lembaga-lembaga negaranya juga ada aturan yang jelas, ya. Ini merupakan ciri daripada republik konstitusional, ya. Kemudian republik parlementer ini ciri republik parlementer adalah presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kepala pemerintahan ya berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Dalam sistem itu kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Jadi eh, kalau republik parlementer ini di mana parlemen itu dikuasai biasanya oleh satu partai, kemudian mereka siapa yang berkuasa di parlemen itu yang nanti yang dominan, ya, akan menjadi apa namanya akan punya peluang untuk menjadi perdana menteri, dan menteri-menteri itu diatur atau diangkat oleh parlemen itu sendiri, ya, diatur di kalau kita misalnya di Indonesia oleh presiden, maka parlemen itu yang mengangkat menteri-menteri itu, ya, kemudian bertanggung jawab kepada menteri-menteri itu, ya. Jadi ada presiden di situ, presiden tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai power untuk di dalam pemerintahannya. Rekan-rekan mahasiswa, ya, kalau kita kembali eh, di Indonesia, ya, di Indonesia itu menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional, ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 1 ayat 1 disebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi absolut, ya, seperti kita lihat dibaca di depan, ya, absolut dan parlementer dan konstitusional, ya. Jadi bentuk republik konstitusional yang diterapkan di Indonesia itu ciri-cirinya itu presiden itu adalah sebagai kepala pemerintahan, tetapi di dalam menjalankan pemerintahan, ya, menjalankan sebagai kepala negara dan lain sebagainya, itu ada undang-undang, ada konstitusi yang membatasi kekuasaan tersebut, ya, sehingga tidak apa namanya tidak bertentangan dengan hukum atau hak-hak yang ada di masyarakat. Ya, mungkin itu saja materi kita untuk pertemuan 7, ya, nanti ya, bisa didalami lebih lanjut di lecture note. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.